sama lu aja, Dik. Sini, Dik. Dik. Live sama lu dulu aja. Ratetet, ratetet. Dik, Dik, Dik. Masuk, Dik. Nah, kita akan live sama mana sih Dokter Dika? Dokter Dika? Ah, ini. Yaudah sama gua aja. Go live. Ayo. ACC. Kita akan live bersama dokter yang juga spesialis dokter olahraga. Halo, Dokter Dika. Ini adalah salah satu ketua divisi pencitraan dan branding di bagian JDN juga Dokter Network. Siapa bilang lu fitnah? Kita tuh nggak ada ketuanya, Tir. Kita cuma sekumpulan anak yang tinggal nongkrong aja. Wah, ada Mas Putra Siregar. Halo, Mas. Dagang HP-nya gimana, Mas? Enggak, ini serius. Kamu kan ketua bagian pencitraan. Saya nggak mau tahu. Saya suka saya. Nah, jadi gini, Dik. Isunya apa nih, Tir? Ini kita nanti setelah ini kan sambil nunggu si bintang tamu utama kita. Jadi gini, Dik. Mau ngobrol dikit. Lu di RRI ya? RRI gua nih sama anak nih tuh. Tuh. Halo guys. Halo. Nah, itu kemana kamu Dokter Putra itu? Nah, ini dokter semua. Gini. Kemana lu? Mau tanya. Parah, gue yang ngajak lu nembak duluan. Iya, ya lu diajak gak? Kemarin lu ngajak gak? Jadi ya, gue latihan sendiri. Tir, lu nembak-nembak diterima nggak tuh? Bentar, ini mau tanya nih. Ini kita, Oh iya. ini kan lu rame-rame, ya kan? Ini Nah. semua masyarakat awam tanya, ya kan? Apa? Ini kan di luar masih rame nih, terutama takjil. Lu denger kan suara gua? Dengar, walaupun pelan tuh denger. Terus. Nah, jadi kan setelah takjil beredar bebas, itu nggak tahu. Jadi orang-orang tuh fokus malah nyari takjil, Dik. Ya kan kita sekarang rame banget di luar. Nah, terus sementara anjuran kan di rumah aja. Di rumah Terus aja. apa yang kita lakuin, Dik? Saran gue adalah delivery, Pak. Kita mengoptimalkan segenap ojol-ojol yang bisa ngebantu kita untuk beli takjilan di luar. Lebih aman, Pak. Oh gitu. Udah lebih aman, kita juga ngebantu memberikan orderan buat para mereka yang orderan turun. Jadi mendingan begitu. Gue lagi ngomong udah tinggal sih, Tir. Ini ngomong gue tinggal. Amat lu. Oh, angkain gue lagi ngomong udah tinggal. Sabar. Nih lo. Ini karena suaranya kecil, aku pakai ini dulu, Bang. Ini kan lagi. Oh, udah masuk. Bro, Tir, bos. Nah, jadi ya gimana? Bos. Si Mas Il udah siap tuh. Lo dulu. Jadi dari pandangan ya, habis ini kita alih ke JDN. Jadi dari pandanganmu harus delivery. Terus kedua, yang kita lakuin sekarang gimana? Kondisi lalu lintas rame. Kita mau edukasi mereka juga tetap sulit untuk patuh. Yang kita lakukan padahal kita tuh udah patuh di rumah, kita juga protokol. Terus gimana nih kalau ada anjuran tetap kantor dibuka? Ada anjuran kantor dibuka tapi khusus anak-anak muda. Itu sebenarnya apa yang harus kita lakuin? Ngerti gitu dong, tidak. Kalau itu pandangan gue sama teman-teman ya. Itu kan sebenarnya kan kalau misalnya kita bicara membolehkan anak-anak muda untuk kerja, itu kan dianggap mereka kuat. Nggak jadi sampai sakit atau sampai bahaya gitu kan sakitnya. Tapi kan bisa buat mereka jadi carrier, bos. Kalau misalnya ini anak-anak muda ini masih boleh keluar, masih boleh kerja, terus mereka pulang di rumahnya ada orang tua gimana? Nah, solusinya apa? Solusinya kalau apa? orang-orang yang tetap kerja itu jangan banyak kontak sama orang tuanya di rumah misalnya. Misalnya atau paling enggak jangan sampai lupa kalau misalnya orang itu dari rumah dari luar dia kerja, berarti nyampe rumah ya dia mesti apa namanya mandi dulu, dan kalau bisa sebisa mungkin ya berarti membatasi kontak dulu sama orang tua di rumah. Jadi mega cluster. Jadi orang-orang yang beresiko dipisahin. Iya, kalau bisa begitu. Karena kan sekarang gini, sekarang orang-orang muda itu dia mandi, dia pakai disinfektan segala macam. Tapi kalau misalnya dia jadi OTG gimana? Kan orang OTG mandi nggak hilang OTG-nya. Ya. Oke. Udah, bro. Bro. Udah. Coba ini si JDN suruh komen ini, mana JDN-nya? Udah siap, udah masuk. Mana? Udah masuk kan? Oh, nih JDN. Coba. Nih, tolong teman-teman kalau mau diskusi sama kita, nanti bisa di-follow JDN. Kita akan rutin melakukan hal-hal seperti ini.
agar kalian juga mengerti edukasi dalam Yaudah, bro. kategori bahasa awam. Mana nih, nggak ada coy. Ini gue sana dulu, ada ntar. Gue sana dulu ya. Bye. Yuk, bye, yuk. Nih, kita akan lihat dulu nih, kita akan lihat mana nih, JDN. Jadi jangan bosan-bosan, edukasi itu harus dilakukan terus. Selayaknya ilmu kalau tidak dilatih akan hilang. Nih JDN, go live. Ayo JDN, pin. Kita sambil nunggu latihan lagi ini. Nah, Ya, halo. Loh kok? Parah. Halo dok. Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Kok nggak ada mukanya ini? Si. Kamu kebalik dok kameranya. Nah, kebalik lagi dok kameranya. Santai. Ngekliknya sekali dok. Jangan deg-degan ketemu saya dok. Siap. Nah, ini. Ya, oke. Siap. Gini dok, kenalkan diri terlebih dahulu dok. Penasaran nih, dirimu kan dikenal sebagai salah satu staf sus kepala daerah. Nah, kita sharing dulu. Dokter siapa, dari mana itu? Gimana dok? Kenalan, biar teman-teman tahu dok. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih Dokter Tirta atas undangannya hari ini. Saya Mahyan Jibril Farabi. Kebetulan saya sekarang jadi staf. Saya nggak tahu ya, sebenarnya bukan staf, saya itu sebenarnya PPDS. Terus saya itu tiba-tiba waktu stase jaga poli, saya ditelepon direktur rumah sakit. Terus direktur rumah sakit itu telepon saya disuruh ke gubernur. Nah, itu. Jadi kayak semacam jadi staf bayangan khusus COVID ini. jadi semacam khusus COVID. Tapi ini ngantor di mana nih? Kok kayaknya kayak kantor Gerahadi ini. Di mana? Ini ada Bu Gubernur ini di sini. Mana Bu Gubernur. Boleh Kak? Salam. Bu Gubernur. Salam buat teman-teman. Nah, tapi masih. Ada Bu Gubernur ya. Bu Kofifa itu. Iya, Bu Kofifa. Bu Kofifa lagi di mana itu, Dok? Iya, tapi lagi ini. Jumpa pers. Lagi ada rapat. Jadi rapatnya sekarang itu modelnya semua tiap hari rapatnya online kayak gitu. Rapatnya itu melihat layar sekarang, bukan rapat beneran. Jadi seperti itu. Sulit. Oke, Dok, ini kita akan discuss dikit. Jadi kan sekarang PSBB udah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Ya kan? Tapi jujur aja kan banyak warga yang emang masih keluar. Ya kan? Benar. Dan masih keluar. Tapi maaf ya, ini ada suara tembakan karena emang teman-teman lagi latihan menembak. Nah, cuman di sini kita akan discuss bentar. Gimana? Kan mereka sudah diedukasi. Nah, untuk fenomena orang yang keluar. Dan COVID ini kan nggak akan sulit untuk kayak, ya namanya virus akan mutasi terus ya dok ya. Nah, sebagai orang, sebenarnya aman nggak sih kalau kita keluar? Aman nggak sih? Nah, ini ya. Ini dilema ya. Jadi, coba sekarang dok. Ini, jadi sebenarnya unik ya. Kita itu sekarang itu, kajiannya di pemerintah itu semakin antara pusat, sama daerah, sama lokal itu yang pertama terjadi asimetri informasi. Gak semuanya itu paham. Gak semuanya paham. Dari pusat mungkin pahamnya, mungkin ada beberapa orang yang expert di kesehatan. Sekarang expert dari kesehatan di pusat itu sudah lumayan banyak. Tapi belum tentu di daerah itu ada. Di Jawa Timur aja mungkin kurang. Atau mungkin bahkan di kabupaten kota itu malah gak semuanya tahu. Akhirnya yang terjadi adalah action-actionnya itu kadang-kadang belum evidence based. Itu yang pertama. Nah, coba akhirnya jangan pakai bahasa medis dok. Coba yang medis ya. Ojo ini yang nonton orang awam semua. Rata-rata orang awam semua. Siap. Evidence based dok. Wis terbukti apa durung lho. Lek gak iki ngadang ngawur akhirnya. Nah, itu. Jadi kita itu sekarang dalam kengawuran yang diselaraskan. Terus kedua. Nah, itu yang terjadi. Karena apalagi sekarang itu pemerintahan itu otonomi daerah, Bang. Otonomi daerah itu sakarepe dhewe. Maksudnya gini. Gubernur nyuruh kabupaten A atau kota B nyuruh seperti ini belum tentu dituruti loh. Itu. Jadi permasalahan ini kalau aku boleh simpulkan, maaf aku potong dok, itu pusat udah buat aturan yang bagus, terus ke kepala daerah, tapi ke bawah-bawah ini juga belum dilaksanakan dengan baik seperti itu, atau terjadi miskoordinasi. Jadi dari atas saja sudah miskoordinasi, ya nggak usah jauh-jauh. Sekarang aja misalnya, kita disuruh mulai mempertinggalkan PSBB. Baru PSBB dilaksanakan berapa hari. Ternyata sekarang sudah mulai aturan untuk travel sudah dibuka. Terus baru hari ini. Usia 45 tahun katanya boleh berkeliaran. Ya apa ilah ngeluh.
Nah, terus tanggapannya gimana? Kalau kita keluar tuh sebenarnya aman nggak, Dok? Ini pertanyaan orang awam ini. Kan kalau dokter Tirta jawab atau second opinion kurang nih. Nah, ini sekarang dokter lagi nih. Gimana nih, Dok? Oke. Ini ya, jadi sharing data aja. Jawa Timur, OTG, orang tanpa gejala, itu paling banyak 20 sampai 29 tahun. Laki-laki pisan kita ini. Itu ada datanya, Dok? Ada datanya? Ada datanya. Nanti saya share juga ada ya. Jadi kita itu di website di Jawa Timur itu juga ada khusus untuk pengolahan data ya. Jadi tiap OTG, ODP, PDP itu ada demografi usianya sendiri. PDP usianya banyak 60 tahun ke atas, jelas. PDP biasanya orang-orang tua-tua sing wis pola ono penyakit paru atau penyakit jantung gitu. Nah, kalau yang kasus konfirmasi positif memang secara data masih banyak usia 30 sampai 40 tahun. Nah, ini kayaknya orang-orang yang berkeliaran karena kerja. Mungkin ya. Mungkin karena kerja. Nah, terus yang OTG ini malah yang paling tinggi justru malah usia OTG sama ODP. OTG sama ODP itu malah usia 20 sampai 29 dan laki-laki semua. Itu sekitar 18% kemarin. Nah, artinya kalau kita keluar, ya kita beresiko bertemu dengan orang-orang yang seperti itu sebenarnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua sebenarnya gini, kalau misalnya kita keluar, nah tujuannya untuk apa dulu gitu. Nah, kalau tujuan kita cuma buat nongkrong, nggak penting banget. Nah, itu kan gini, contoh lah. Di sini tuh kita sekarang sering yang namanya razia dadakan. Nah, orang-orang itu malam-malam itu pernah ke kafe kita, bukan kafe itu ya, kayak masjid pernah. Masjid kita masjid terus tur wame untel-untelan gak iso dikandani wis gak usah suwe-suwe. Itu yang itu yang dokter sidak, itu dokter dan tim dokter atau ada tim warajib atau emang dokter atau emang tim gubernur ya sama Pak Polisi, Pak. Enggak sama Pak Polisi kita yang dipukuli, Pak. Kita yang bakal itu. Jadi kita itu sekarang itu cara edukasinya udah enggak model kandani gini-gini sudah enggak mempan sekarang itu. Kita enggak usah ngomong susah-susah. Kita langsung datang, oh ini ada tempat kerumunan. Ya udah polisi datang, segera. Nah, terus nanti kita rapid test. Kayak kemarin tuh di perkumpulan yang viral tuh di Sidoarjo kemarin. Sidoarjo ada terawih, terus habis itu kita kandani nggak bisa, terus sudah nggak usah kita kasih rapid test gratis saja. Positif 6, Bang. Positif 6 besoknya bubar itu. Nah, terus ini Dok, kalau untuk orang-orang yang masih kerja, kan mereka kan informal ya Dok ya. Kalau nggak kerja mereka nggak makan, kayak pecel lele, tukang siomay. Solusinya ngapain Dok? Ada beberapa yang udah pakai masker. Kalau kita suruh tukang siomay, maaf itu suara tembakan, itu nggak makan Dok. Gimana? Maaf ya. Gimana? Bukan mercon, kawan-kawan, bukan mercon. Saya nggak main mercon. Jadi ini ya, gimana? Kita itu pokoknya berdasarkan sekarang tuh, nggak berdasarkan penelitian tuh kadang-kadang ngaco akhirnya. Nah, sekarang itu yang berdasarkan yang benar-benar valid, insya Allah ini bisa bertanggungjawabkan. Kalau kita bisa membuat 60% populasi menggunakan masker yang efikasinya 60%, alias pakai minimal masker kain lah, kayak gini masker kain, kita pakai masker kain. Itu sudah cukup sebenarnya untuk mengurangi angka R. R itu kan infection rate. Bisa sampai 1 atau bahkan bisa berkurang. Intinya gini toh itu sudah terkendali sebenarnya. Artinya pakai masker itu sudah cukup. Jadi kalau bisa kalian kerja tapi tetap pakai masker, benar? Kerja pakai masker, physical distancing tetap jaga jarak. Nah, jangan pakai bahasa Inggris dong. Oh siap. Ingat kalau pakai bahasa Inggris sih orang bingung nanti. Nah, jaga jarak. Terus kita kalau pulang kerja wajib ganti pakaian nggak Dok? Lebih baik seperti itu, karena kita nggak tahu ya. Barangkali kita kerja terus ada yang namanya kalau orang virusnya corona itu kalau dilihat itu kalau orang batuk ada animasinya tuh nyebar kemana-mana. Ya barangkali mungkin masker kita ketutup ya. Tapi mencelok di klambi, mencelok di celana, wah itu kan bahaya itu Pak. Kalau misalnya kita biar, ya nanti tiba-tiba nanti mungkin itu bajunya kesentuh istri, kesentuh anak kan kasihan. Oh itu aku pernah ada kasus nih Dok. Jadi kemarin ada Pak Tung Desem juga begitu. Jadi beliau ini salah satu orang yang sehat saja. Tidak ada riwayat penyakit apapun, tapi beliau usia 52. Tapi beliau tuh riwayat keluar negeri. Waktu di pesawat pada awal Maret, dia gejala demam. Gitu. Untuk dia langsung memisahkan diri. Gitu. Terus di sebuah daerah di Jakarta, teman saya sendiri, dia nggak ada gejala apapun, tapi dia kan kerja masih di jalan, dia positif.
terus positif, dia pada megang istri, megang anaknya, tapi dia langsung karantina mandiri. Jadi diskusinya ke dokter, dia karantina mandiri. Ini di hari ke-20, alhamdulillah swab 2 kali negatif. Jadi pada dasarnya adalah kita tuh harus menjaga diri sendiri dengan masker dan cuci tangan. Benar nggak, Dok? Benar, itu yang sudah terbukti valid dan paling sederhana itu. Yang paling nggak kita sendiri bisa lakukan. Oke, dan berikutnya, ini kan karena dokter di Jawa Timur, sementara saya di Jakarta. Gimana, Dok, perkembangan dan diskusi dengan Bu Khofifah tuh gimana? Apa ada kebijakan nggak dari beliau untuk teman-teman di Jawa Timur? Banyak ya. Jadi sekarang ini kalau kita lihat itu nanti tren COVID itu gini. Satu daerah itu epicentrum selesai itu akan merambat ke daerah lain. Nanti mungkin Jawa Timur selesai, mungkin selanjutnya prediksinya sih kalau nggak Kalimantan, Sulawesi Selatan dan sebagainya. Itu yang kita khawatirkan di Indonesia karena kita kan modelnya nutupnya kan separuh-separuh, Bang. Jakarta nutup, selesai. Jakarta nutup, selesai. Terus habis itu Jawa Barat nutup, pindah lagi. Sekarang ke Jawa Timur. Nah, kebijakan-kebijakan yang dilakukan ya banyak. Mulai dari kalau secara prinsip, pasti kunci nomor 1 harus relokasi anggaran. Kalau anggaran nggak direlokasi, Dok. Relokasi anggaran ini, Dok. Istilahmu, Dok. Angel, Dok. Ingat kita orang awam, Dok. Ini sawar. Relokasi anggaran ini, relokasi anggaran ini gimana? Agoroi kan wis ono ini nih. Misalnya katakanlah gini lah, punya modal buat ngelola provinsi Jawa Timur ini misalnya 10.000 lah ya, 10.000 modal untuk mengelola itu sudah wis ono nggone dhewe-dhewe, sudah ada tempatnya dhewe-dhewe. Itu kan terpaksa kita paksa tarik, sudah kita tarik kalau nggak salah sekitar berapa persen ya? 10% lah nggak salah, lupa saya. Pokoknya intinya itu ditarik, nah itu digawe ngurusi COVID tok, wis khusus wis kayak ngurusi COVID. Nah, itu yang pertama. Itu kan bukti komitmen adalah anggaran. Nah, nggak ada anggaran ya kalau komitmen kan itu berarti ya cuma lip sync cuma lip service tok. Intinya itu. Nah, dari anggaran tadi otomatis kan diturunkan menjadi program. Kalau di sini kita bagi jadi 4. Promotif preventif atau pencegahan, kuratif ya nambani atau ngobati orang sakit, 3 tracing, terus yang keempat adalah sosial ekonomi budaya. Itu yang paling berat itu. 4 itu paling susah. Terus iki arep lebaran. Ini arep lebaran, 2 minggu lagi. Ya kan? Dan budaya orang Indonesia kalau lebaran tetap silaturahim. Walaupun silaturahimnya interlokal kayak pindah-pindah kota ataupun dalam lokal. Apalagi Jawa Timur, itu sering banget. Ngawi, Nganjuk, Madiun, Probolinggo, ya kan? Ponorogo, Pasuruan, ya kan? Pokoknya markas jancu-jancuan nih, ya kan? Nah, sekarang kita tanya gini, Dok. Ini solusi gimana nih buat lebaran? Ada solusi campaign apa nih? Enaknya dibuat campaign apa nih? Sebenarnya sih harusnya kita ini ya, harusnya mulai inilah. Silaturahmi online tuh seru kok ternyata kok. Silaturahmi online ini bedok. Nah, ini contoh ya. Ini kalau saya sendiri, saya nggak pulang kampung loh. Ini saya terpaksa nggak pulang kampung. Terus habis itu ya sudah akhirnya padahal kan kangen ya. Misalnya rumah saya ini Surabaya, rumah saya sunya di Malang. Ya udah kita bikin yang namanya conference. Tapi conference-nya itu ada ininya, ada game-nya. Biasanya kalau pakai game itu pakai Kahoot itu loh. Kahoot itu kan bisa buat tanya jawab. Gitu. Jadi kita ngobrol, terus habis itu kita bisa ada sesuatu yang interaktif gitu loh, biar nggak bosen gitu loh. Jadi open house-nya ini adalah open house online. Online benar. Online. Enak, apalagi kalau kita ngirit makanan. Ngirit. Oh, hemat makanan. Nggak perlu ngasih bonus uang. Iya, benar. Dan terus, Dok, ini yang berikutnya adalah, ini tadi ada yang tanya, Dok, ini prediksi kok bisa sampai luar pulau tuh caranya gimana? Emang virusnya terbang apa gimana? Saya host, Dok. Jadi sebenarnya saya tahu, tapi saya coba, Dok, tadi ada yang tanya, Dok, ini kok bisa sampai Kalimantan, sampai Sulawesi, emang ini apa, Dok? Konspirasinya apa gimana, Dok? Waduh. Konspirasi. Seperti gini lah. Bayangkan loh, zaman dulu itu kita itu ngelawan virus itu kan tahu ya, virusnya itu zaman dulu yang paling terkenal, zaman sebelum-sebelumnya yang kita paling kenal kan demam berdarah ya. Ya jelas virusnya ada di nyamuk. Ya sudah kita bunuh nyamuknya, selesailah sudah. Nah ini virusnya di manusia ya, manusia ini berkeliaran. Masa manusia yang dibedili, Pak. Korea Utara, Bro. Masa dibedili, Bro, manusianya, Bro. Kayak nyamuk, jangan. Nah, ini gimana? Nah, itu kita nggak bisa. Solusinya ya harus ini, Pak. Harus setiap manusia ini harus sadar diri dan disiplin. Sadar diri, disiplin. Terus testing yang massal. Testing massal. Tapi kalau testing massal kan
angel, angel dok. Alatnya aja terbatas maksudnya. Itu kan harus impor dari luar. Gimana dok? Iya. Selama ini testing nggak bisa masal, solusinya apa dok? Enak ya? Solusinya gimana ya? Jadi testing ini memang jadi masalah ya. Kalau sudah nggak ada itu ya, kuncinya itu cuma 3. Wis kita putar-putar dengan bukti apapun ya wis pakai masker di rumah saja jaga jarak, terus ya ini cuci tangan. Wis itu 3 itu tak wis rumus yang itu mau diputar kayak opo ae bisa berhasil. Sebenarnya harusnya ya itu ya PSBB ya. Tapi PSBB ini ya enggak semuanya nurut ya. Ini coba kita lihat nih sambil kita jalan-jalan ya. Coba ini Orang-orang ini, ya wah keren ya dokter di rumah ini di Geraha ya, di rumah dinas ya? Bukan ya? Rumah dinas ini. Rumah dinas ya? Ini dinas ini. Wah mantap Ini, ya. Masuk rumah dinas ini, kayak rumah sendiri dok. Bendino, itu masih rapat itu kayaknya konferensi itu di situ Bu Gubernur. Coba kita lihat dok, keluar ruang dinas. Ini kayak tour open house. Gimana nih rumah dinas Bu Kofifa? Ini museum-museumnya ya. Ini ada gambar-gambar apa ini? Ini di atas itu ada gambar zaman ini apa namanya? Perang waktu bendera yang ini malah tuh rumah dok kayak museum jadinya loh. Ini ayo. Mah ngopo ya dok, mah lapo. Ya segitulah pokoknya intinya. Nah, dok, sambil jalan. Sambil jalan. Ini orang tuh membandingkan. TBC juga menakutkan dok. Emang COVID itu kenapa sih? Wow, sinyalmu dok, basement po. Kuotamu elek po. Kuotamu apa? Dok, halo. Bah, itu aja teman-teman. Kemungkinan beliau lagi sibuk. Semoga aja edukasi ini bisa nyampe. Pada dasarnya kita harus promotif, solutif ya kan. Dan tetap yang kerja solusinya tetap 3. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Itu aja dari kita. Soalnya kemungkinan besar ini si dokter lagi dinas itu dipanggil tadi.